Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa dengan kami di acara podcast SMK Islam Sudirman II Ambarawa. Jadi insya Allah keluarga SMK Islam Sudirman II Ambarawa akan mengadakan podcast baik guru, karyawan maupun siswanya. Insya Allah ini akan menjadi episode perdana, semoga bisa tayang ya. Kali ini saya akan didampingi oleh bestie saya, Mbak Anida. Silakan bisa perkenalkan ke pemirsa. Hai, perkenalkan namaku Anida Nur Hasanah. Saya dari kelas 12 broadcast. Sudah kelas 12 ya Mbak ya? Gimana, sudah siap menghadapi kelulusan? Insya Allah siap. Banyak kegiatannya ya? Iya. Oke, ini kita acaranya sharing gitu aja. Dan perlu Mbak Nida tahu, ini kita belum menemukan nama yang tepat nih untuk podcast kita nih, karena ragamnya banyak nantinya, tidak hanya sharing-sharing seperti ini. Kalau sharing seperti ini enaknya dikasih nama apa ya? Bu Susi memikirkan kalau nama Saestu bisa nggak ya? Saestu sharing sama SMK tuh gitu. Masuk nggak? Nggak masuk. Saelo itu tapi bagus ya? Bagus. Kalau Saelo itu sharing kalian SMK loro. Masuk nggak? Masuk sih. Masuk. Oke. Tapi kurang modern gitu. Yeah. Oh, kurang modern. Mungkin nanti pemirsa bisa memberikan saran begitu, karena ini memang acara perdana kita, jadi masih ada beberapa pilihan nama acara yang kita pikirkan. Nanti di komentar bisa dikasih kira-kira acaranya apa gitu. Nah, sharing kita kali ini bahas tentang temanya guru, sahabat, murid, Mbak Nida. Oh, iya. Saat mengucapkan itu maces gitu kalau Bu Susi. Guru, sahabat, murid. Wow, guru bersahabat dengan murid gitu. Kira-kira kalau dari sudut pandang Mbak Anida sebagai muridnya nih, kalau kita seorang guru melakukan pendekatan kepada siswa itu, dianggap siswa adalah sahabatnya, setuju apa tidak Mbak? Setuju. Setuju ya? Iya. Kenapa kira-kira kok bisa setuju dengan pendekatan seperti itu menurut Mbak Anida? Karena agar pembelajaran itu nanti bisa menjadi tidak menegangkan. Oh gitu ya. Yeah. Jadi pada saat pembelajaran itu nanti murid tidak takut gitu ya. Yeah. Kalau misalkan I am the teacher, I am the boss, kamu adalah muridnya, itu biasanya kan cenderung gurunya hanya menguasai kelas saja, muridnya tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia mau, begitu menurut Mbak Anida ya. Jadi biar lebih santai. Lebih santai ya. Oke. Kalau di proses pembelajaran. Nah, kadang Bu Susi sendiri nih sebagai guru, saya suka menganggap anak-anak itu adalah sahabat saya. Tetapi kadang mungkin ada hal-hal yang sebenarnya anak tidak suka diperlakukan sebagai murid, ada batasan-batasan tertentu gitulah. Yeah. Kira-kira batasannya apa ya seorang guru itu menganggap muridnya sebagai sahabat itu? Untuk menjadi sahabat murid itu dalam pembelajaran, guru tidak berhak mencampuri urusan pribadi murid. Oh begitu ya? Iya. Ini salah satu pendapat dari, katakan perwakilan gitu ya, katakan perwakilan dari murid, bahwa kalau misalkan persahabatan antara guru dan murid itu melebar sampai kemudian guru itu nanya-nanya tentang masalah pribadi, itu nggak suka ya? Nggak suka. Karena kadang Bu Susi kebelabasan nih, kan karena saking dekati di kelas juga kadang sudah dianggap sebagai sahabat sendiri, dengan tujuan supaya tidak tegang tadi pembelajarannya. Di luar pembelajaran kadang nanya, sekarang teman dekatmu siapa gitu? Ya, nggak suka ya. Karena itu kan pribadinya murid. Oh begitu ya. Iya. Berarti pendampingan guru sebagai sahabat murid itu cenderung pada saat proses pembelajaran, begitu maksudnya ya. Iya. Kemudian menanyakan tentang kesulitan dalam pembelajaran, begitu. Tetapi dengan cara pendekatan yang kamu adalah sahabat saya, begitu ya. Jangan sampai melebar nanya-nanya tentang, halo, kamu pacarnya siapa nih? Pacarmu berapa? Gitu, nggak suka ya? Nggak suka. Nanti melebar ya? Iya. Oke. Berarti itu akan jadi saran bagi Bu Susi terutama, dan juga mungkin nanti Bapak Ibu guru di
seluruh Indonesia katakanlah, kalau mau menempatkan diri sebagai sahabat murid itu juga ada batasannya. Begitupun kami guru itu juga ada batasannya. Walaupun kamu saya anggap sebagai bestiku, tetapi tidak mungkin kan Bu Susi ngasih jawaban soal nih, ini Besti tak kasih jawaban soal nih supaya nilaimu bagus gitu kan? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin, ya tetap ada batasannya ya. Berarti sahabat di sini bisa diartikan dalam pembawaan pada saat pembelajaran ataupun penanganan masalah yang hubungannya dengan pembelajaran. Jangan masalah pribadi. Oke. Tapi intinya setuju ya, Setuju. apabila ada pendekatan di mana guru itu menganggap murid adalah sahabatnya gitu. Kira-kira yang Mbak Nida senangi saat ada guru yang memperlakukan Mbak Nida sebagai sahabatnya gitu, apa yang disenangi Mbak? Bisa nanti bercanda dengan siswa. Nah, gitu ya. Iya. Jadi nggak tegang gitu ya. Jadi kalau lucu-lucuan di kelas itu nantinya kan nggak kelihatan lama pembelajarannya ya, menikmati Kan gitu jadi ya. ada guyonan gitu toh, Ada Bu. guyonan, nggak melulu bahas Iya. tentang pembelajaran. Kalau gitu kan jadi boring, gabut. Dan garing, boring dan garing ya. Iya. Apalagi anak-anak sekarang kan beda dengan generasi Iya. Bu Susi dulu. Kalau dulu mah gurunya menjelaskan full gitu ya masih diem gini aja. Kalau sekarang mah nggak gitu ya. Jadinya malah ngantuk sendiri gitu. Ngantuk. Oke, ya berarti yang disenangi adalah itu sehingga pembelajaran bisa cair dan lain sebagainya. Tentunya ada juga yang tidak disenangi kan pada saat ada. tetap ada. Apa itu? Yang tidak disenangi itu saat guru menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Oke, yang sifatnya pribadi ya. Iya. Ya misalkan contohnya tadi biasanya yang paling ranah paling sensitif itu ditanyain tentang teman dekat, bener nggak? Apalagi kalau teman dekatnya satu sekolahan. Nah, itu karena gurunya tahu juga teman dekatnya nanti siapa. Kalau gurunya tahu kan bisa melebar Kemana-mana. bisa Oke. tahu. Oh gitu ya. Oke. Berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya ya, kesimpulan atau apalah itu kita sebut bahwa guru sahabat murid bisa dijadikan pendekatan oleh seorang guru untuk membantu muridnya melaksanakan pembelajaran. Tapi tentunya ada batasan-batasan, baik itu dilihat dari seorang guru maupun dilihat dari sisi muridnya. Kalau dari seorang guru berarti batasannya adalah oke, guru boleh memperlakukan muridnya sebagai sahabat, tetapi untuk urusan yang itu sifatnya formal, soal misalkan, nilai misalkan, tetap murid harus melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian dari sisi murid berarti guru sebagai sahabat itu sebenarnya menyenangkan buat murid, asalkan jangan kemudian sampai membawa-bawa masalah pribadi. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Ya. Jadi semoga ini nanti bisa menginspirasi oleh banyak Bapak Ibu guru juga, kemudian dari muridnya juga. Oh ternyata memungkinkan untuk murid itu bisa jadi sahabatnya seorang guru itu kalau tadi. Dipikir-pikir emang bener sih. Iya. Apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman anak-anaknya tuh gaul banget sekarang. Di samping gaul anak-anak sekarang itu kan juga generasi Z ini itu seperti stroberi diibaratkan. Kok bisa stroberi? Stroberi itu kalau dilihat gimana coba? Ranum mempesona, mingini gitu untuk dipetik, dimaam. Tapi kalau didemek gimana? Dipegang. Stroberi dipegang, kamu pegang, langsung rusak. Jadi kamu tuh generasi yang wah kelihatannya ini semoga masa depannya cerah begitu, tetapi memang kondisi mentalnya masih perlu bimbingan. Karena sakit hati sedikit saja ambiar gitu. Nah, jadi ini bisa dijadikan pilihan ini guru sahabat murid itu. Dan ternyata setelah saya buka-buka file-file saya begitu, sebelum tema ini itu terbahas di banyak media, Bu Susi pernah membuat suatu tulisan. Apa itu? Ini ada tulisan yang pada saat itu saya peruntukkan untuk alumni angkatan ke-11
ternyata di situ Bu Susi sudah mengkonsep tentang bahwa saya adalah sahabat murid. Ini bisa jadi closing untuk acara ini, dan semoga ini akan menginspirasi banyak orang. Meskipun Bu Susi sendiri dari segi pribadi masih perlu banyak belajar. Akan saya bacakan apa yang menjadi tulisan saya. Jadi tulisan ini ada di katalog angkatan 11. Pada saat itu Bu Susi jadi wali kelas. Ini sedikit tulisan saya. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk sama-sama belajar memaknai hidup. 3 tahun bukanlah waktu yang sedikit untuk terus dikenang. Ketika aku marah saat kau salah langkah, jangan sakit hati karena aku gurumu. Ketika aku mendampingimu saat kau dalam kebingungan, jangan merasa malu karena aku ibumu. Ketika kita berbagi ceria bersama tentang segala hal, tertawalah. Yang lepas karena aku sahabatmu. Aku akan selalu jadi guru, ibu, dan sahabatmu. Selamat melanjutkan perjuangan hidup wahai murid, anak, dan sahabatku. Semoga kau bisa hidup mandiri dan bermanfaat bagi sesama, seperti matahari yang mampu memancarkan cahayanya sendiri, bahkan mampu menyinari alam sekitarnya. Awalnya pesan ini hanya untuk angkatan ke-11, tetapi di sini saya sampaikan pesan ini untuk semua alumni SMK, untuk anak-anak yang sekarang belajar di sini, dan untuk semua anak Indonesia. Demikian perbincangan yang bisa kita obrolkan kali ini. Terima kasih Mbak Nida sudah memberikan curahannya mengenai tema yang kita angkat tadi. Mohon maaf jika sekiranya Bu Susi ada salah-salah kata. Begitu, terima kasih untuk pemirsa semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.